Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Dia. Saat ini saya mau mengundang semuanya untuk sama-sama kita memuji dan meninggikan namanya. Dan sama-sama kita mau merasakan kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Haleluya. Sejati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi?
pikirkan tentang-Mu, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari lebih lagi kita mengangkat Tuhan, kita naikkan pujian kepada-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
Kami bersyukur Yesus. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah penghiburan kami. Ini hati kami Tuhan. Ini sembah kami. Kami naikkan hanya padamu ya Tuhan. Begitu besarnya
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus Tuhan, kami percaya bahwa walaupun banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah lebih daripada baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sama-sama mau declare bahwa kami tidak usah takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kau yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa baru dalam setiap hari kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan doa, setiap jemaat evaluasi keluarga kami Tuhan yang rindu didoakan. Kami berdoa Tuhan biar lingkungan komplek yang sedang dikarantina selama 14 hari karena COVID-19 Tuhan, supaya dijagai, dilindungi setiap anggota keluarga FLC Family yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan biarlah Tuhan saudara kami ini tetap dilindungi dimanapun dia berada Tuhan selama masa karantina ini Tuhan. Kami juga berdoa dan kami rindu untuk proses hukum di perusahaan yang sedang berjalan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada Allah yang lebih besar daripada-Mu Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang lebih besar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa saat ini Tuhan, keluarga kami sedang ada dalam tekanan yang sungguh besar Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan dia. Engkau ada di pikiran, hati, dan Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita senantiasa. Hikmatnya daripada Tuhan mengalir senantiasa dalam setiap kehidupan dia Tuhan. Kami berdoa untuk usaha baru yang sedang dilakukan Tuhan, biar dilancarkan apapun prosesnya Tuhan, baik dari segi keuangan, bahkan mental sekalipun Engkau yang persiapkan Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang bantu Tuhan. Kami percaya usaha ini dapat berjalan dengan baik, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami juga rindu berdoa Tuhan, ada salah satu dari keluarga kami yang kehilangan ayahnya Tuhan akibat dari COVID-19 Tuhan. Hari ini kami bersatu hati, kami bersama-sama sebagai satu keluarga Allah. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa biarlah kasih daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan sendiri mengalir di keluarga yang ditinggalkan Tuhan, saudara kami yang ditinggalkan, saudari kami yang ditinggalkan ini Tuhan. Biar senantiasa Tuhan, kasih Kristus juga mengalir dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap keluarga kami yang didoakan saat ini Tuhan, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dilimpahkan dengan kasih daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, mari yang sama-sama percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kami senang sekali dapat berdoa dan sama-sama mensupport setiap pergumulan Anda. Dan kami percaya bahwa setiap Anda yang di rumah mungkin juga sedang rindu untuk didoakan. Anda boleh mengirimkan setiap pokok doa Anda di link tree yang ada di Instagram Forward Living Church. Anda boleh melihatnya di bagian bio Instagram Forward Living Church atau melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara. Dan pada saat hari ini juga saya ingin menyampaikan untuk setiap saudara bahwa kita sangat bersuka cita
Ada beberapa pokok doa yang sudah kami doakan di beberapa minggu lalu, sudah dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah lulus masuk universitas negeri, dan yang kedua sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami bersyukur dan boleh berikan sukacita kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa setiap doa yang sudah tadi kami doakan juga akan dijawab secepatnya oleh Tuhan Yesus kita. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita boleh bacakan Bible verse hari ini yang terambil dari Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya duluan dan saudara akan membacakannya bersama-sama dengan kita semua. 1, 2, 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Boleh sekali lagi kita baca bersama-sama Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya percaya hari ini firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Dan mari dengan antusias, dengan penuh sukacita, saudara boleh cari tempat yang paling nyaman, yang paling fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya teman-teman FLC Worship telah membantu kita semua untuk ada di hadiratnya. Saat ini saya mengajak kita semua, dimanapun Anda berada, fokuskan hati, pikiran untuk menerima firman. Hambanya kita akan dilayani hari ini oleh Pastor Risa Solihin. Saya percaya hambanya dipakai oleh Tuhan untuk berbicara secara pribadi di kehidupan kita semua. Bahkan tidak kebetulan, bulan ini kita gereja sedang ada satu tema yang sudah Tuhan sampaikan, titipkan dari awal tahun ini, yaitu living by faith, hidup dengan iman. Bahkan di tengah-tengah kita tahu sedang menyiapkan diri kita semua masing-masing masuk di PSBB tahap kedua mulai besok hari. Biarlah firman ini menguatkan, bahkan berbicara kepada kita semua apa yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa tetap percaya dan dengan sungguh-sungguh hidupi keinginan-keinginannya. Beri waktu, catat setiap bagian, poin atau ayat yang disampaikan supaya kita bisa membantu diri kita untuk mengingatkan kembali, sehingga setiap benih firman bukan hanya tertanam di hidup kita, tetapi bisa berbuah. Nikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang adalah nama Allah sendiri. Nah, semua kita mengerti bahwa nama Allah bukan sekedar Allah ingin menyatakan dirinya. Tetapi saya begitu yakin dalam nama Allah itu ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini adalah untuk Anda dan saya. Saya kasih contoh, dia Jehovah Shammah, dia Allah yang maha hadir. Bukan sekedar dia ingin mengidentifikasikan sebagai Allah yang hadir, tetapi dia sungguh ingin hadir dalam kehidupan kita. Dia Jehovah Rafa. Itu bukan sekedar nama dia ingin dikenal, tetapi saya begitu yakin bahwa dia Allah penyembuh, ingin menyatakan kesembuhan bagi semua
kita. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu nama Allah lain, yaitu adalah Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Tetapi dalam bahasa Inggris ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu adalah God will provide. Jadi Tuhan akan menyediakan, bukan telah menyediakan, bukan sedang menyediakan, tetapi menarik, ini kita akan bahas, justru akan menyediakan. Kata akan menunjukkan sebuah pola yang harus kita ikuti. Kata akan menunjukkan sebuah kondisi yang mana Anda dan saya harus sampai pada kondisi ini. Nah, mungkin Anda di antara Anda berkata, Pak Pendeta, ini hari semakin sulit. Pak Pendeta, ini kondisi ekonomi semakin sulit. Pak Pendeta, keadaan semua strata oleh karena pandemi itu semakin terpuruk. Saya tahu itu, saya pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya begitu yakin dengan slide ini. Slide ini berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Tuhan tidak akan kehabisan akal untuk menyediakan yang Anda dan saya perlukan. Tuhan tidak pernah kenal kata buntu untuk dia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan saya tahu persis bahwa Tuhan kita punya 1001 cara, kalaupun itu angka yang mana angkanya spesifik. Tetapi yang saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Tuhan tidak pernah menjadi mandul, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan dirinya, ada pandemi maupun tanpa pandemi. Justru dengan pandemi ini saya yakin demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sedang membuat perbedaan mana yang ada pada kerajaan tergoncangkan dengan mana yang ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kita adalah warga kerajaan Allah. Kita bukan warga kerajaan dunia yang terkena pandemi, tapi Anda dan saya adalah warga kerajaan sorga. Nah, kita akan eksposisi ayat demi ayat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan satu kerinduan saya untuk semua Anda membuka Alkitab. Kenapa saya ingin Anda membuka Alkitab? Karena saya dapati ada pola yang begitu jelas, dan pola ini diulang dan diulang dan diulang. Nah, dari apa yang saya pelajari Bapak Ibu, Alkitab kita terkadang berupa nubuatan, terkadang berupa puisi, terkadang berupa pengajaran. Tetapi kalau 1 Raja-Raja 17 ini adalah kejadian nyata yang ditulis. Sekali lagi, ini adalah kejadian nyata, pernah terjadi dan ditulis oleh Alkitab. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, perikopnya ada 2. Elia di tepi sungai Kerit. Yang kedua, Elia dan janda di Sarfat. Jadi ini sebuah keadaan, ini pernah terjadi. Dan saya begitu yakin polanya sama. Karena dari 2 perikop ini, ada 3 kejadian dengan pola yang persis sama. Polanya terus diulang. Ketika Elia ada di sungai Kerit, polanya jelas. Ketika Elia harus ke Sarfat, polanya juga sama. Setelah itu bagaimana Tuhan menyediakan bagi janda Sarfat ini juga polanya sama. Jadi oleh karena kita akan analisa teks Alkitab dengan rendah hati, yuk mari sama-sama jemaat Tuhan, kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-1, Elia ada di sungai Kerit. Ketika itu tidak ada embun sekalipun, dan ketika itu kekeringan sedemikian luar biasa. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan ayat yang kedua, ayat 3, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat ke-6. Saya akan bacakan untuk Anda.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bagaimana Allah menyediakan, bagaimana pola dia, God will provide. Perhatikan, datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan yang pertama, ayat yang kedua, yaitu adalah Tuhan berfirman. Janji dinyatakan. Ternyata ini pola. Yang kedua yaitu adalah apa? Tuhan memberikan cara nanti bagaimana Tuhan menyediakan. Tetapi ada yang ketiga yang dilakukan, yaitu adalah sebuah tindakan. Dan ketiga-tiga hal ini terjadi, maka persediaannya dinyatakan. Kita lihat ayat di bawahnya. Ternyata polanya kembali diulang. Ayat yang ke-7, ketika itu ternyata sungai itu kering. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini janji, ini firman, ini cara daripada Tuhan yang dinyatakan kepada Elia, yang mana polanya sama seperti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di atas tadi yang kita baca. Perhatikan ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perhatikan, Tuhan berfirman, Tuhan nyatakan janjinya, dan setelah itu Elia bertindak. Elia melangkah, dan apa hasilnya? Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Persediaan Allah dinyatakan dalam kehidupan Elia. Nah, perhatikan ayat di bawahnya. Ternyata ketika itu si janda Sarfat ini agak mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena ternyata kendi yang berisi air sudah terbatas, tepung yang ada di tangannya juga sudah sangat terbatas. Bahkan jelas Alkitab berkata bahwa kalau ini kuberikan kepadamu, habislah dan matilah kami. Tapi kembali perhatikan, pola yang sama kembali berulang. Perhatikan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Janji dinyatakan, firman Tuhan dinyatakan, kembali polanya sama seperti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, seperti ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Polanya sama sebagaimana Elia juga bertindak. Ternyata dia percaya dan dia juga bersiap dan bertindak. Maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-16, persediaannya daripada Allah Jehovah Jireh dinyatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dari pola yang terus berulang ini, saya begitu yakin pola yang sama berlaku sampai detik ini. Sesuai dengan pola patterns, bentuk konsep yang disajikan oleh 1 Raja-Raja 17. Kita sudah analisa teks Alkitab, dan dengan jelas saya akan paparkan 3 bagian yang menjadi pola penting bagi
Anda dan saya untuk kita pelajari. Dan kalau kita perhatikan pola ini, saya begitu yakin persediaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia menyediakan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu pasti akan terjadi. God will provide. Yang pertama, perhatikan slide ini. Slide ini berkata bahwa ternyata persediaan Allah itu mengalir dari bejana rohani menuju realita jasmani. Kenapa saya berkata demikian? Karena Alkitab berkata harus dimulai dari firman. Bukan dimulai dari keinginan kita, bukan dimulai dari kebutuhan kita. Walaupun Tuhan mengerti kebutuhan kita, tetapi lebih daripada segalanya ternyata mengalirnya dari bejana rohani. Dari yang ilahi dulu, dari yang roh dulu, menuju kepada yang jasmani. Mungkin Bapak Ibu ingat, teman-teman muda juga ingat, ketika itu Yosua ada di peperangan. Alkitab dengan jelas berkata ketika tangan Musa lelah, maka ditopang sedemikian rupa dan Yosua menang perang. Ketika tangan Musa lelah sedemikian rupa, apa yang terjadi? Saudaraku, Yosua kalah oleh karena Amalek. Jadi kemenangan ditentukan oleh tangan yang naik dan turun. Ini menandakan sebuah nilai bahwa yang roh menentukan yang jasmani. Kalau rohmu menang, maka jasmanimu pasti menang. Kalau rohmu kalah, pasti jasmanimu pun kalah. Karena prinsipnya itu mengalir dari bejana rohani menuju bejana jasmani. Karena janji Tuhan menurut teks Alkitab 1 Raja 17 yaitu dimulai dari Allah berfirman. Dan mungkin Anda di antara Anda berkata, kok saya rasanya tidak sedekat itu. Mungkin Anda berkata, saya kok rasanya tidak seintim itu. Tetapi saya begitu yakin bahwa ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakannya kepada saya, dan saya renungkan, dan akhirnya saya sampai pada sebuah kalimat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedekat nafas kita sendiri. Kalau Anda terhubung dengan WA saya, di WA saya ada status. Biasanya status-status daripada yang saya pernah lihat, statusnya oleh karena anugerah, saya hidup oleh karena kasih karunia. Saya statusnya agak berbeda. Status saya lagi sibuk nafas. Mungkin bagi orang gak ada artinya, bagi saya banyak artinya. Karena sepanjang saya nafas, sedekat itulah Tuhan. Sepanjang saya bernafas, sedekat itulah Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang menjauhi dari kehidupan kita. Dia tertidur, tidak demikian. Bahkan Allah gak pernah ngantuk. Alkitab bilang begitu. Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah terlelap, Allah selalu terjaga. Tuhan kita sedekat nafas kita. Nah, tetapi mungkin ada di antara Anda, bagaimana Tuhan berfirman? Bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya dalam kehidupan kita? Saudaraku, semua kita tahu, kita harus berdoa. Tetapi tolong diperhatikan, berdoalah sampai kita berdoa. Nah, mungkin Anda berkata, ini apa lagi? Berdoalah sampai kita berdoa. Saya kasih contoh sederhana. Saya tahu tadi pagi pasti Anda berdoa. Tapi apakah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Mungkin ada di antara Anda, tadi malam saya juga berdoa kok sebelum tidur. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh Anda berdoa? Berdoalah sampai kita berdoa. Ungkapan ini lahir daripada sebuah kejadian sederhana di rumah beberapa minggu yang lalu. Ketika itu dua cucu saya, Kela usia 8 tahun, Kenneth usia 5 tahun, ada di rumah. Dan satu pagi mereka keluarkan sepedanya dan tiba-tiba Kenneth yang berusia 5 tahun dari depan rumah teriak histeris sedemikian rupa. Dan saya seisi rumah semua keluar ketika mendengar teriakan Kenneth yang begitu keras. Dan ketika Kenneth yang sedemikian
kerasnya berteriak, dia histeris berteriak ketika dia lari menghampiri saya dan dia berkata, "Kepalaku bocor," dia bilang begitu. Dan saya ketika lihat itu dahinya benar ada setetes darah. Saya tanya kakaknya, "Kenapa ini yang namanya Kenneth?" "Ya, tadi main sepeda nggak seimbang, akhirnya jatuh dan dahinya atau jidatnya itu menyentuh aspal sehingga berdarah." Mungkin Kenneth agak panik. Kenapa? Karena 1 minggu sebelumnya baru saja sembuh. Dia juga jatuh dari sepeda yang membuat benjol dahinya, tetapi sudah sembuh. Nah, ini seminggu kemudian apa yang terjadi? Ini anak kecil, saudaraku, itu berdarah dan dia berkata, "Aku nggak mau ke rumah sakit. Kepalaku bocor." Akhirnya neneknya datang, istri saya Elsa, peluk dia, coba tenangkan dia, kasih air hangat, kasih betadine. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu dia bilang begini, "Grandki Mima, tolong doakan Enet." Ini anak usia 5 tahun. Dan ketika kami berdoa, saya lihat wajahnya. Belum pernah saya lihat wajah Enet berdoa seserius itu, sesungguh-sungguh itu. Saudaraku, berdoalah sampai kita berdoa. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti dia nyatakan firman-Nya, pasti dia nyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan kita sedekat nafas diri kita sendiri. Yang pertama, bejana mengalir dari bejana rohani menuju realita jasmani. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, apa itu janji? Karena setiap Elia diperhadapkan dengan masalah, Tuhan berfirman, dan yang kedua, Tuhan berjanji. Ketika dia ada di Sarfat, Tuhan berfirman, Tuhan berjanji. Ketika janda Sarfat ini kebingungan, Tuhan berfirman, dia berjanji. Prinsip yang kedua yaitu adalah janji Tuhan adalah harapan yang tidak mengecewakan. Ini penting. Saudaraku, kata harapan sebelum pandemi bukan sesuatu yang berharga. Tetapi siapa yang sepakat dengan saya? Ketika pandemi terjadi, masa sulit terjadi, justru yang paling berharga adalah kata harapan. Ketika sebelum pandemi, kata harapan tidak terlalu bernilai. Bahkan ketika semuanya kita dalam keadaan baik-baik, ekonomi dalam keadaan baik-baik, keuangan dalam keadaan baik-baik, segala sesuatunya sebelum pandemi sepertinya mudah bergelimangan. Tetapi setelah pandemi, kok rasanya semua strata, semua terkena dampak ekonomi daripada pandemi. Kata harapan itu menjadi bernilai. Sedangkan di masa jaya, kata harapan tidak terlalu berharga. Harapan itu penting. Dan harapan itulah yang dipegang oleh Elia, yang dipegang oleh janda Sarfat. Dan semua kita tahu pengharapan, perjanjian baru berkata tidak mengecewakan. Nah, harapan itu diinstal oleh Allah di dalam jiwa kita. Kenapa dalam jiwa kita? Karena jiwa kita adalah moderator antara roh dan tubuh. Jadi roh dan tubuh mediasinya adalah, mediatornya adalah jiwa. Yang mana iman sudah ditaruhkan dalam roh kita, keselamatan sudah ditaruhkan dalam roh kita, damai sejahtera sukacita buah roh itu sudah masuk, install, permanen, diseal oleh Roh Kudus. Perjanjian baru berkata itu dalam roh. Tapi moderatornya itu adalah jiwa. Mau kemana yang roh ini terrealisasi? Moderatornya adalah jiwa. Maka jiwa ini harus dikuasai oleh janji Tuhan. Maka jiwa ini harus dikuasai oleh satu pengharapan bahwa kita pasti bersama dengan Allah mencapainya apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Perjanjian baru tepatnya dalam kitab Ibrani berkata bahwa pengharapan itulah sauh yang kuat. Itu adalah jangkar yang kuat.
Dalam bahasa Inggris, anchor, sauh, jangkar yang kuat. Di tengah-tengah ombang-ambing daripada badai. Beberapa bulan yang lalu kita melihat ada satu meme yang di broadcast oleh semua orang rasanya. Satu gambar warnanya kalau tidak salah coklat muda. Digambarkan badai, dan di badai itu ada perahu-perahu, dan kalimat di bawahnya, badai yang sama di perahu-perahu yang berbeda. Ya, itu sedang kita alami. Tetapi jiwa itu adalah kapal kehidupan kita. Nah, kapal ini ketika pandemi terombang-ambing sedemikian rupa. Ketakutan, anxiety, mental illness, kepanikan, kekhawatiran, ketakutan sedemikian rupa. Ternyata sauhnya, jangkarnya, agar kita tetap teguh bersama dengan Tuhan, yaitu adalah harapan. Yang menarik perhatian saya, iman itu adalah kata benda, harapan itu adalah kata benda. Nah, bagaimana agar iman dan harapan yang kata benda ini bernyawa dan hidup dan berkolaborasi? Ketika menyatu, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saya memberanikan diri berkata, yang dicuri setan bukan yang ada dalam roh kita, karena itu permanen. Yang dicuri iblis bukanlah yang ada di dalam roh kita, karena itu sudah seal oleh karena kasih karunia dan anugerah. Tetapi yang dicuri setan itu adalah harapan yang ada di dalam jiwa kita. Dan itulah firman janji Tuhan yang dimasukkan kepada Elia. Elia berkata, saya punya harapan dan saya akan berangkat ke Sungai Kerit. Saya ada harapan, saya akan melangkah ke Sarfat. Harapan itu adalah sauh yang kuat. Dan saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bahwa harapan itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Harapan itu ada pada jiwa kita. Jangan sampai pernah menjadi lemah, karena ketika harapan itu lemah, maka ketakutan terjadi. Ketika harapan itu lemah, imunitas akan turun. Ketika harapan itu lemah, maka ketakutan terjadi. Ketika harapan itu lemah, maka kekhawatiran itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan harapan itu kuat dan menjadi sauh di dalam jiwa kita. Yang ketiga, Tuhan tidak bertindak kepada yang pasif. Tuhan tidak bertindak kepada yang pasif. Tuhan hanya bertindak kepada yang aktif. Karena terbukti polanya, Elia tidak diam. Dia melangkah ke Kerit. Semua jemaat yang di rumah, di mana saja, tolong katakan amin. Elia tidak diam. Elia aktif, dia bergerak ke Sarfat. Dan begitu pun juga dengan janda Sarfat. Setelah dia mendengar firman apa yang dikatakan Elia, kembali janda ini juga melangkah dengan imannya. Akal sehat itu akan menuntun kita, langkah kita untuk menyempurnakan iman dengan tindakan nyata. Kalau Anda diam, Anda pasif, Anda bersembunyi di balik kata menanti-nantikan. Kata menanti-nantikan itu bukan pasif. Kata menanti-nantikan itu aktif. Dan saya berdoa, semua kita bergerak walaupun ya dengan akal sehat, dengan logika. Biarlah logika kita berjalan menurut iman kita. Bukan iman kita yang bergantung kepada logika kita. Mungkin ada di antara Anda melihat tayangan hari ini agak kebingungan. Kenapa ada motor Honda 70. Ini motor tua yang mungkin bagi Anda tidak terlalu banyak artinya. Tapi buat saya, kenapa Honda ini ada di gereja kami. Honda ini ada di mimbar sebagai backdrop daripada gereja kami. Karena buat kami ini adalah sebuah sejarah yang harus kami ingat. Karena sekian tahun yang lalu kami di gereja teringat dengan sebuah cerita daripada apa yang terjadi pada founder gereja kami, yaitu almarhum pendeta Suito Nyotora Harjo, ayah kandung dari gembala pembina kami, yaitu adalah pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo.
Pernah ada sebuah cerita Om Nyo, saya kenal demikian, kami sangat dekat. Dari waktu ke waktu, karena rumah kami dan juga rumahnya Om Nyo menuju ke gereja itu satu jalan. Jadi setiap kegiatan apapun, sebelum dan sesudah kegiatan, saya yang mengantar, saya yang menjemput, dan saya yang mengembalikan Om Nyo ke rumah. Jadi kami sering kali berbicara. Saya gak pernah bisa lupa, sekian tahun yang lalu ketika Om Nyo sebelum meninggal, dia pernah bercerita. Waktu itu keadaannya baik, keuangannya baik. Beliau menceritakan dia sebagai bagian keuangan dari sebuah perusahaan perkebunan di Bondowoso ketika itu. Dan ketika itu satu dan lain hal apa yang terjadi, perusahaannya bangkrut dan akhirnya Om Nyo sedemikian rupa ingin mengikuti, karena Pak Niko ketika itu sudah pelayanan di Surabaya. Dan saya tidak pernah lupa ceritanya. Dia berkata, suatu hari Tuhan berfirman kepada beliau, Tuhan menyatakan konfirmasinya juga kepada ibu, dan mereka suami istri menyatakan kita melangkah. Bagaimana mereka melangkah? Yaitu salah satunya, yaitu menjual motor kesayangan. Honda 70. Ini replika, bukan Honda 70 yang waktu itu Om Nyo pakai di Bondowoso. Tetapi nilai ini kami bawa bagaimana seorang hamba Tuhan dari Bondowoso mengikut anaknya Pak Niko yang sudah pelayanan ketika itu di Surabaya, menjual dan melangkah. Dan ketika melangkah, semua kita tahu kesaksian dari keluarga Nyoto Raharjo luar biasa. Bukan hanya menjadi inspirasi bagi gereja GBI Gatot Subroto, tapi menjadi inspirasi bagi gereja-gereja Indonesia dan di gereja-gereja seluruh dunia hari ini. Dari sesuatu yang sederhana, yaitu adalah benih. Benihnya adalah firman, dan yang kedua harapan, dan yang ketiga akal sehat kita menuntun untuk kita melangkah dengan iman, maka persediaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita telah menerima firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Risa Solihin. Kami berdoa kiranya kehidupan, keluarga, serta pengembalaan selalu dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Dan lewat pelayanan Pastor Risa Solihin, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk semua keluarga FLC yang telah kompak sama-sama, bersatu di dalam hati juga kehidupan, secara khusus mengikuti ibadah Sunday online service ini. Jangan lupa bantu ingatkan, beritahu kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu atau belum menyaksikan FLC Sunday Online Service, supaya semua kita bisa menerima berkat terbaik daripada Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk setiap kemurahan hati, kebesaran hati setiap jemaat Tuhan yang tidak berhenti menabur, tetap berbagi lewat setiap aplikasi bank transfer. Saya percaya semua pemberian kita tidak ada yang sia-sia. Karena justru itu waktu kita penuh keberanian mendedikasikan yang terbaik, karena kita percaya lewat gereja ini kemenangan dan pertobatan-pertobatan akan terus semakin disempurnakan. Tetap semangat, tetap percaya, dan pastikan juga bagi Anda yang telah terhubung dalam small groups yaitu Passion, pastikan jadwal small groups atau komsel tetap diupdate supaya kita bisa terhubung seorang yang lain, saling menguatkan, dan tetap selalu menjadi berkat. Sampai berjumpa minggu depan. Nama Tuhan dipermuliakan, andalkan Tuhan selalu lebih daripada apapun. Dan tiba saatnya saya mengajak kita semua mengarahkan hati, fokus kehidupan kita, arahkan tangan Anda, kita akan menerima doa berkat. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat hari Minggu yang telah kami terima dari awal sampai saat ini. Ini menjadi berkat terbaik di hidup kami, sehingga kami bisa melangkah, melanjutkan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada
masa depan. Diberkati kehidupanmu waktu kau masuk dan waktu kau keluar. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah menerima berkat dan selalu siap hidup menjadi berkat. Sama-sama yuk hari ini kita semua katakan amin. Happy Sunday dan God bless you. Setiap hari